الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bukti bahwa Al-Quran memang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang bertanya kepadamu, apa buktinya bahwa Al-Quran itu memang dari Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta jagat raya ini, dan bukan sekedar karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan tersenyum ramah jawablah, InsyaAllah saya akan jawab secara ilmiah. Semoga Anda pun memikirkan jawaban saya ini dengan pikiran yang jernih, tanpa dipengaruhi subjektivitas dan fanatisme kelompok. Bukti pertama, dari analisa sejarawan terbukti bahwa memang Muhammad ummi, buta huruf dan tidak pernah sekolah, karena memang pada masa itu belum ada sekolah. Masyarakat Arab belum mengenal ilmu seperti ilmu politik, ekonomi, matematika, sosiologi, kenegaraan, ilmu etika, dan lain-lain. Mungkinkah orang yang buta huruf dan tidak mengenal ilmu bisa bicara masalah hukum, tata negara, sistem ekonomi, etika, dan lain-lain, yang semua pembicaraan tersebut ada di dalam Al-Quran? Tentu saja jawabannya tidak mungkin. Artinya bahwa Al-Quran bukan karangan Muhammad. Tidak mungkin menurut akal sehat orang buta huruf yang tidak mengenal ilmu sama sekali bisa bicara hukum, kenegaraan, undang-undang, kemasyarakatan, akhlak, sosiologi, dan ratusan kalimah-kalimah bijak secara spontan dengan bahasa yang memukau para ahli bahasa Arab. Bukti kedua, Al-Quran banyak bicara tentang sejarah. Sejak zaman Adam hingga Isa, padahal Muhammad tidak pernah dapat informasi tentang sejarah hidup mereka. Cerita tentang Musa dan Isa sangat lengkap. Bahkan seorang pendeta sangat bersyukur ternyata di dalam Al-Quran ada pembelaan terhadap kesucian Bunda Maria, yang oleh orang Yahudi dituduh telah berzina, sehingga melahirkan Isa. Dari mana Muhammad dapat cerita seluruh kisah para nabi tersebut, padahal di Mekah dan Madinah hampir-hampir tidak ada orang Kristen? Jelas akal sehat kita akan menolak jika dikatakan Al-Quran karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga cerita tentang Musa alaihi salam sangat lengkap. Padahal orang Yahudi tidak ada yang mengajarkan Taurat kepada Nabi yang tinggal di Mekah. Bahkan di Mekah hampir-hampir tidak ada orang Yahudi. Bukti ketiga, dulu ada seorang pelaut Eropa. Kebetulan di atas kepalanya ada Al-Quran terjemah. Sekedar mengisi kekosongan selama dalam pelayaran, beliau iseng membaca-baca Al-Quran terjemahan tersebut. Beliau sangat terpesona dengan pembicaraan Al-Quran tentang lautan, badai, dan starvation yang terkait. Bahasanya pun sangat dalam dan puitis. Ketika beliau berlabuh di India, dia bertanya-tanya kepada Muslim di sana tentang Muhammad dari Muslim India tersebut. Dia memperoleh keterangan bahwa Muhammad hidup di tengah gurun pasir dan tidak pernah melihat lautan. Maka dia sangat yakin bahwa mustahil Al-Quran karangan Muhammad yang bisa dengan sangat indah melukiskan lautan.
padahal beliau tidak pernah melihat laut, sehingga ia pun segera memutuskan masuk Islam. Bukti keempat, di dalam surah Al-Furqan ayat 53, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dialah Allah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, yang lainnya asin dan pahit. Dan dia jadikan di antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Haha, dari mana Muhammad lelaki gurun pasir itu tahu? Padahal beliau tidak mengerti sedikit pun tentang lautan. Dan bahkan dua laut yang beda rasa dan warna itu pada masa hidup beliau belum ditemukan orang. Jadi sekali lagi, tidak mungkin Al-Quran tersebut karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kelima, pada masa Muhammad hidup ada dua negara imperium, yaitu Imperium Romawi dan Persia. Dua imperium ini sering berperang ketika di masa hidup beliau. Persia berhasil mengalahkan Romawi. Hal ini membuat masyarakat musyrik Mekah menjadi gembira karena orang Persia juga penyembah berhala. Sebaliknya, orang Islam bersedih karena Romawi menganut agama Nasrani yang seakar dengan Islam. Kemudian turun ayat menghibur orang Islam, surah Ar-Rum ayat 2, 3, dan 4, menjelaskan bahwa beberapa tahun lagi akan kembali terjadi peperangan, dan peperangan tersebut akan dimenangkan oleh Romawi, sehingga umat Islam yang pro-Romawi pun menjadi gembira. Ayat ini pun ditertawai oleh kaum musyrik Quraisy, dianggap sebagai bualan. Muhammad saja karena waktu itu Romawi terlihat sudah sangat lemah. Maka Abu Bakar menantang orang musyrik untuk bertaruh dengan taruhan belasan ekor unta. Tantangan diterima oleh musyrik Quraisy, dan 7 tahun kemudian apa yang diramalkan Al-Quran pun terjadi. Romawi kembali perang dengan Persia dan peperangan dimenangkan orang Romawi. Jika Al-Quran bukan dari Allah dan hanya sekedar karangan Muhammad, tentu saja beliau tidak akan bisa meramal sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Bukti keenam, seluruh ahli bahasa dan ahli syair dari kalangan musyrik Quraisy mengakui secara jujur bahwa kalimat-kalimat Al-Quran sangat tinggi kandungannya, sangat indah susunan kata-katanya, dan sangat memukau. Tidak ada sebelumnya kalimat-kalimat cerita, nasihat, dan kalimat berita yang ditulis manusia yang sebagus Al-Quran. Sampai-sampai orang Quraisy pun menjuluki Muhammad sebagai tukang sihir, yang kata-katanya bisa memukau semua orang. Dan bukti yang lebih mencengangkan lagi dari jutaan kitab yang pernah ada di dunia ini, hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab yang bisa dihafal secara pas, kata demi kata, oleh jutaan orang. Bahkan orang tidak mengerti bahasa Arab seperti ribuan anak-anak Indonesia mampu menghafal Al-Quran yang lebih dari 600 halaman. Adapun pastor dan pendeta tidak akan mampu menghafal Injil atau Bible kata demi kata secara pas, walau hanya 100 halaman. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sebagai yang menurunkan Al-Quran telah mengatur sedemikian rupa sehingga memudahkan bagi semua orang untuk menghafalnya. Bukti ketujuh, dalam surah Yunus ayat 92 diceritakan bahwa jasad Fir'aun musuhnya Musa alaihi salam akan diselamatkan Allah. Padahal peristiwa sejarah Musa alaihi salam dan Fir'aun tersebut terjadi 1200 tahun sebelum Masehi.
Pada awal abad ke-19 tahun 1896, seorang ahli purbakala, Loret, menemukan di lembah Raja-Raja Luxor Mesir satu mumi yang dari data-data sejarah terbukti bahwa ia adalah Fir'aun yang bernama Maniplah. Pada tanggal 8 Juli 1908, Elliot Smith mendapat izin untuk membuka pembalut Fir'aun, dan ternyata jasadnya masih utuh seperti yang diberitakan Al-Quran. Nah, mungkinkah Muhammad yang buta huruf tersebut bisa mengetahui hal tersebut? Padahal di dalam Taurat dan Injil pun tidak ada diceritakan. Tidak dapat tidak, akal sehat yang jujur akan berkata bahwa Al-Quran bukan karangan Muhammad. Bukti ke-8. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 10, surah ke-10 ayat 15, Allah menjelaskan bahwa cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri, sedangkan cahaya bulan adalah pantulan. Dari mana Muhammad bisa tahu, padahal dia buta huruf dan ilmu alam zaman itu pun belum sampai ke situ, bahkan belum ada kajian keilmuan. Bukti ke-9, Al-Quran turun secara acak, kadangkala turun karena ada suatu peristiwa atau pertanyaan, sahabat maupun orang kafir. Jadi tidak ada upaya penyusunan kalimah. Kebanyakan ayat turun secara spontan dan disampaikan Muhammad secara lisan. Namun yang terjadi sangat mencengangkan bahwa banyak terdapat keharmonisan yang di luar nalar manusia. Dari hasil studi bertahun-tahun, Syekh Abdul Razak Naufal menemukan hal-hal yang menakjubkan yang kemudian ia paparkan dalam kitab yang ia tulis, Mukjizat Al-Quranul Karim. 1. Terdapat keseimbangan kata dengan lawan katanya. Al-Haya hidup dan Al-Maut mati disebut sama-sama 145 kali. An-Nafa' atau manfaat dan mudarat disebut dalam jumlah yang sama 50 kali. Panas dan dingin 4 kali. Kebaikan dan keburukan 167 kali. Kufur dan iman dalam bentuk kata indefinite masing-masing 17 kali dan lain-lain. 2. Kata hari dalam bentuk tunggal sejumlah 365 atau jumlah 1 tahun. Kata hari dalam bentuk jama berjumlah 30 kali. Penyebutan angka 1 bulan. Kata yang berarti bulan hanya disebut 12 kali, menunjukkan jumlah setahun dan lain-lain. Apakah semua ini kebetulan dan sangat banyak bukti lainnya? Mudah-mudahan dengan keterangan sederhana ini bisa meningkatkan kualitas iman kita dari hakul yakin menjadi ainul yakin, keyakinan yang sudah terbukti dan tidak bisa dibantah. Dan dengan Anda membagikan ilmu yang sangat penting ini untuk diketahui banyak orang, Anda pun terhitung telah melakukan amal jariah yang sangat penting dalam urusan syiar Islam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.